Tapi gue suka banget deh, Ra, pas lo melakukan karantina kan lo juga selalu bikin konten-konten, video-video, ya kan, kegabutan makeup, itu ya. Itu sebenarnya ada nggak sih yang nge-backup lo dan ngebantu lo? Nge-backup aku tuh dari segi styling sih, kayak rambut harus gimana, baju, makeup, tapi video terus ideanya semuanya tuh dari aku. Paling nanya kayak, aduh besok lagu apa ya kira-kira gitu, ada masukan nggak gitu. Nah, dan aku juga memang hasil editan tuh aku send dulu gitu. Ini bagus nggak untuk diposting gitu. Wow. Gitu. Jadi bener-bener Kak Ivan tuh standby dari jam 5 pagi untuk liatin makeup aku sampai jadi. Dia kayak ini kurang ngeblend deh gitu. Terus ini rambut, kalau Yuni spesialis anak rambut, ada namanya Wahyu, stylist aku. Itu anak rambut dicatok, jangan males katanya. Sampai anak rambut aku harus catok gitu. Ya Tuhan. Bener-bener. Tapi ya jadi happy ya, lihat muka cakep gitu ya. Kayak nggak bisa dan nggak ada yang bisa ngejulitin lo. Iya kan, ya udah head to toe udah di prepare gitu. Iya, gila sih, gokil banget. I mean kayak ini jarang banget gue dengar karena kan gue beberapa udah interview untuk beberapa pageant ya, say, putri-putri. Cuma menurut gue boleh nggak sih kita memberikan apresiasi untuk tim-tim dari Aura Karisma. Terima kasih ya sebenarnya bintang. Itu juara sih gue sampai. Dan maksudnya gue kan juga content creator ya, Kak. Maksudnya tuh kita kalau bikin video itu tuh effort banget loh. Bener. Makeup itu effort banget loh. Bikin rambut itu effort banget loh. Dan lo harus kayak cari angle gitu-gitu. cari angle, cari lightingnya, terus 14 hari di hotel, orang bosan. Aku tuh selalu bikin orang bosan ngeliat video aku gitu. enggak seru kok, Neng. Ya, oke lah Seru ya. kok. Bener-bener aku bikin aku taruh handphone di atas kasur gitu biar bisa dapet angle di atas, bener-bener. Gimana sih, aku tahan-tahan pakai botol biar nggak jatuh handphonenya. Bener-bener kayak, aduh. Tapi gue rasa Miss Grand International pada saat era lo tuh, lo juga salah satu yang paling niat sih. Iya, sampai pas keluar tuh semua orang nanya, gila lo niat banget pagi-pagi udah bangun makeup. Iya. Sorenya bikin video lagi. Jadi aku prepare juga lah, aku makeup cantik. Jadi kalau misalnya mendadak dikasih tahu nih harus ngirim, ya udah ready, akunya tinggal ngirim gitu. Juara sih, gila. Pada saat ikutan itu, lo ada target gak sih sebenarnya kayak have to be in the top 5 gitu? Or like top 10? Or like winner? Jujur enggak sih, karena aku tuh orangnya YOLO banget ya. Jadi selama aku ngerasa I will doing my best, ya udah takdir akan mengikuti gitu. Karena sekeras-keras apapun kamu berusaha, kalau Tuhan nggak ngizinin kan ya nggak akan jadi gitu kan. Jadi yang bener-bener apa yang aku sekarang bisa lakukan dengan maksimal, ya aku lakuin gitu. Kayak misalnya make up bener-bener harus on point, terus juga bergaul gimana, terus representasi Indonesia tuh kayak gimana, bener-bener ya aku duit maksimal aja gitu. Hasilnya akan ada di belakang gitu. Dan aku juga gak akan nyesel karena aku udah berusaha keras. Terus juga aku gak kehilangan momen, aku dapet sahabat baru. Jadi bener-bener semuanya dijalanin dengan enjoy, bersamaan, sampai akhirnya dapet hasil yang ya alhamdulillah lah ya gitu. Bisa dapat crown kecil untuk Indonesia tuh udah bener-bener wah, ya kebanggaan sendiri aja sih gitu. Karena bener-bener udah melakukan semaksimal mungkin lah, sampai limit gitu kalau bisa dibilang. Tapi juga nggak kehilangan momen dan teman-teman gitu. Malah tambah temen ya, Sa. Tambah jadi temen semuanya dapet lagi. gitu kan. Waduh, siapa sih yang paling kamu dekat di MGI? Catherine, terus juga ada Nam dari Thailand, terus ada Abina, itu bener-bener masih kontak. Gimana nih menurut seorang Aura Karisma melihat Andina yang sedang berkompetisi? Aku punya keyakinan sih sama dia, karena dia tuh orangnya tulus, juga mau bekerja keras, tidak pernah mengeluh. Maksudnya kayak dari situ dia udah menunjukkan nih, gue tuh datang ke sini bener-bener untuk membawa nama Indonesia, untuk membawa nama yayasan juga gitu, membawa dirinya sendiri juga. Jadi udah ada kepercayaan untuk dia sih. Jadi bener-bener yang ya I have trust on her, dan dia juga berdoanya kuat banget kan. Jadi iya, alhamdulillah banget. Jadi pastilah kalau memang sudah rezeki itu gak akan kemana gitu kan. Jadi ya
dia udah bekerja dengan keras beberapa bulan ini tuh ya insya Allah paid off lah. Amin. 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 Semoga ya. Semoga dilancarkan Semoga semuanya. lancar, Anda juga sehat-sehat selalu. Apalagi schedule-nya padat kan. Tanya dong. Lo kan pada saat menggunakan baju dari Wiki Woo, lenggak-lenggok di atas panggung itu ya kan membuat pangling seluruh Indonesia sampai semua Itu ada cerita-cerita apa nggak sih, Say? Kayak akhirnya memutuskan untuk membuat baju itu. Wah itu sih. Karena kan beda banget ya, Say. Beda. Ungu lagi kan. Kayak aduh ungu gitu. Kayaknya aku tuh sukanya hitam, kalau nggak warna-warna solid atau nggak monokrom gitu kan. Tapi dikasihnya ungu. Terus akhirnya dibikin sama dia. Dia lihat dulu inti biddingnya yang di tengah yang di sini itu dulu awalnya. Nah tiba-tiba udah mau deket-deket kita fitting, aku shock lihat bajunya. Bagus banget. Aduh. Dia tuh bikinnya benar-benar satu-satu. Karena kan itu gradasi gitu kan. Jadi benar-benar wah gila sih. Kau bikin ngerjainnya top banget. Emang top banget ya. Top. Tapi kan gue denger-dengar nih sebenarnya baju yang untuk final itu bukan baju itu. Iya, itu tuh baju kedua. Karena baju pertama dia tuh kayaknya waktu itu cerita kalau nggak salah gradasinya ada yang miss katanya 1 biji doang. Tapi karena itu nggak bisa kalau ditarik satu hancur semua, dia akhirnya bikin ulang. Bener-bener bikin ulang tuh bener-bener kayak, aduh satu-satu lagi masukin satu. Itu kan rame ya itu ya muter-muter gitu kan. Aku ngebayanginnya kayak, aduh gila Ko Wiki, thank you so much. Ko Wiki juga best sih ya. Best banget. Ko Wiki juga tipe orang yang malu-malu ya kan dan akhirnya diajakin Bener. untuk iya bener-bener awalnya diajakin dia sama mau. Igun. Akhirnya Mana bisa. mau dia pergi-pergi. Kak Wiki, ya kan? Kak Wiki Iya. nggak mau pergi-pergi ketemu teman lagi males, dia mau di rumah aja. Tuh. Bener-bener harus dipaksa gitu baru Iya. keluar rumah ya. Bener-bener. Nah. Awalnya dia juga nggak mau tuh, aduh enggak deh gitu. Gue takut katanya. Terus Kak Ivan kayak enggak, gue percaya sama lo bikin. Iya. Akhirnya dia dikasih kepercayaan begitu, dia yakin ya oke. Katanya. Dia sampai nggak mau Kak, lihat aku tampil on stage tuh nggak mau. Dia liatnya setelah aku kelar, baru dia lihat. Udah gila ya tuh orang Bener, ya. terus udah gitu ada kejadian sebelum naik stage, baju aku kelonggaran. Aku turun 2 kilo kan di kompetisi. Terus aku udah sok-sokan, aku jahit ya karena ini kerut. Semua udah panik. Terus Kak Wiki, udah nggak usah, jangan dijahit, please katanya. Ya udah, aku nggak jahit. Tapi itu it fits well loh. Really? Iya. Harusnya tuh lebih ngepas lagi gitu. Bo, itu lu udah gitar Spanyol deh ya. Iya sih, Gila harusnya banget ya. deh. Cuman iya. Gila, itu aja di gitar Spanyol. Segimana kalau makin kurus, mampus. Makin Turun 2 kilo. Apa yang kamu rasain setelah menjadi third runner up-nya Miss Grand International? Waduh, pastinya ada tanggung jawab ya. Karena kan setiap keputusan harus ada tanggung jawabnya dari diri kita gitu kan. Jadi ya gimana nih caranya aku menjaga nama baik Indonesia, terus juga menjaga nama baik yayasan aku, terus Miss Grand International juga. Dan semuanya ya dijalanin enjoy sih, karena dari situ juga aku mendapatkan privilege lain lah gitu. Jadi benar-benar bersyukur banget sih pastinya. Aku bisa kenal sama banyak orang, terus juga bisa improve diri aku lebih baik lagi, dan mendapatkan mimpi-mimpi yang dulu tuh nggak pernah terbayang gitu. Apa sih Neng? Share dong mimpi-mimpi apa? Kayak bisa syuting gitu kan, kemarin dapet series tuh kayak Bestie kan? Bestie. Bener-bener. Gimana tuh pengalamannya tuh, Ra? Aduh itu seru banget. Bener. Aku takut banget tidak diterima gitu. Aduh ini anak baru gitu kan. Tapi ternyata semua kru, semua aktornya di sana tuh bener-bener yang humble, terus juga merangkul, dan aku ngerasa kayak keluarga lagi sih. Jadi ya seru banget ya, aku berkesan sampai masih main sampai sekarang tuh kayak wah ternyata bisa ya kita berteman dengan baik. Terus aku cerita apa-apa juga sama mereka. Sekarang happy banget gadis Majalengka gitu ya. Ya kan? Yang jauh dari kota metropolitan, bisa masuk TV aja udah seneng gitu. Ini bisa langsung untuk memerankan peran lain tuh kayak wah gitu di luar.
ya kan, bersama dengan Valerie Thomas, Dea Iya, Dartian, Gege, ya kan, dan juga sama sutradaranya Ibu Prita Gita Arya Negara. Negara. I love you so much, Bu. Pokoknya. Next time ya Bu kita ketemu, amin, semoga ada rezekinya ya. Tapi ini kan lagi heboh banget nih ya, yang kayak kok orang jadi pelakor sih? Aduh. Gimana? Aku ngebacain komen-komennya. Tantangan baru sih. Tantangan baru. Iya, dan sebelumnya juga aku research kan, ini apa nih pandangan seorang pelakor tuh kayak gimana sih sama ngelihat dirinya di posisi ketiga di hubungan orang lain gitu. Terus sampai research tuh, Say. Aku research biar ya lebih tahu lah dengan apa yang bisa dirasain gitu kan. Bener-bener aku juga belajar point of view-nya. Ternyata cinta itu nggak pernah salah, cuman timingnya yang salah gitu. Wow, iya betul ya. sih. Dalam banget anjir. Terus aku juga sebenarnya agak ngambek gitu ya sama Kiara. Kok bisa sih lo cakep tapi demennya sama suami orang gitu kan? Ya kan, ya kan. Kesel banget. Tapi gimana sih saya proses syutingnya, kayak ini kan the first time lo jadi di dunia acting, langsung lo ada adegan-adegan panas itu. Iya, aduh. Gitu kan. Takut ya. Oh gitu ya saya. Kurang hot gue. Oh gue serem ya saya, lebih ke jatuh ke serem ya saya. Bener-bener kondusif sih. Kita juga syuting sehat. Paling malam tuh jam 9 udah pulang. Sampai pagi jam 6. Jadi kayak masih manusiawi lah ya gitu. Terima kasih Bu Prita. Terus juga dalam adegan itu ya profesional semuanya, no handphone di dalam set. Jadi bener-bener yang kita safety lah gitu. Dan nggak ada yang merasa terganggu atau juga merasa terlecehkan gitu, karena semuanya benar-benar profesional. Gitu. Jadi happy lah aku bener-bener. Cipokannya sama Didi Riyadi lagi. Salah ya saya. Soalnya kan kalau misalnya Didi tuh zaman dulu dia masih elemen gitu ya. Perempuan-perempuan itu, sampai sekarang aja pasti banyak perempuan itu kan. Yang kayak, aku pengen banget nih sama Didi Riyadi. Mohon maafnya para fansnya ya. Ya, gitu. Tapi gimana sih feedback dari Kak Igun? Pasti udah nonton dong dia. Udah nonton dia. Pasti ini kan judgesnya nih, Say. Melihat acting anaknya nih, Say, gimana tuh? Wah, bisa ya? Lu acting ya, ngelakor gitu ya. Bye-bye, jangan bawa ke dunia nyata. Tetap selalu ada message ya kalau Igun itu ya, Say. Namanya juga bapak rumah tangga ya. Bukan lagi, Say. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan lagi untuk berakting, mau lagi atau lu udah enggak mau nih, gue capek banget 2 bulan nih gitu. Aku mau banget, aku enjoy banget. Enjoy banget acting ya. Aku bahkan mau ikut teater, belajar lagi lah gitu. Biar karena kan belajar tuh harus ya gitu. Kita dari teater, terus sekolah acting juga pengen sih. Karena harus punya bekal lah at least gitu kan. Kemarin juga aku di direct sedemikian rupa tuh bener-bener kayak wah bersyukur banget karena aku nol banget ya. Maksudnya untuk acting kayak nggak tahu nih gimana harus caranya. Paling aku lihat film-film, gitu ya ternyata. Tapi kan untuk teknik segala macam aku belum paham betul gitu. Jadi harus banyak belajar. Nah terus adegan nangis. Itu berat sih, cukup berat karena aku bener-bener ngebayangin perasaannya si Kiara tuh gimana sih. Lo udah selingkuh sama suami orang gitu, terus dihujat juga, ditinggalin sahabat lo, gimana sih rasanya lo kehilangan dunia lo, karir lo hancur, terus video lo kesebar tuh gimana sih rasanya. Itu bener-bener yang akhirnya aku bisa netes tuh. Gue malah pengen banget sih video gue kesebar. Salah ya saya. Gonjang-ganjing ya saya. Kayak jadi Kim Kardashian, jadi kayak Raya gitu. Bukan saya. Bukan. Itu jalur lain. Bencong emangnya pemikirannya. Pasti ada bencong juga pikiran sama kayak Eka. Ayo sebarin dong video gue dong. Enggak ya saya. Enggak, jangan coya. Aduh, itu bener-bener sih. Bener bikin aku kayak menggali perasaan yang nggak pernah aku rasain sebelumnya, dimunculin, sampai akhirnya kayak aku juga jadi anxiety gitu loh setelah selesai itu kayak masih yang
ada nempel gitu. Terus Ibu Prita kayak kamu mandi bersih-bersih pulang keramas gitu. Besok sih happy gitu. Bersyukur banget sih lo dapat Bu Prita karena emang kayak I heard a lot of good things about her dari Della Dartian, ya kan? Bener. Kak Della juga love sekali. Dia salah satu yang ngajarin aku. Bener-bener kayak gini deh. Misalnya kalau kamu ngadepin gini, kamu dibantu pakai ini. Gitu. Aku kayak wah, humble banget ya Mas. Kamu kayak Della Dartian loh. Halo gitu kan. Tapi dia mau gitu karena kita tuh di sini tim, kita kerjasama, kita tuh udah keluarga. Kayak so happy, bener-bener ini pengalaman yang tidak terlupakan sih. Pertama kali, terus ketemu juga dengan aktor-aktor yang mendukung satu sama lain, ketemu Ibu Prita, ketemu tim lainnya juga yang bener-bener solid tuh kayak wah, bener-bener priceless deh. Iya. Happy for you. Thank you, Semoga Ci. Besti makin banyak penontonnya. Amin. Terus Aura juga makin banyak dapat tawaran-tawaran lainnya juga. Amin. Oke, thank you so much Aura. Tapi sebelumnya Aura boleh nggak sih kasih tips and trick atau enggak wejangan buat teman-teman yang lagi nonton, siapapun dia yang mungkin yang lagi kena bully gitu betul. ya, bagaimana dia overcome it. Kan kamu kan udah overcome ini dan menjadi salah satu panutan untuk teman-teman yang sedang mengalami masa-masa itu, ya kan? Coba flashback lagi masa lalu Anda. Aduh. Ya di shall to pass sih. Pasti itu tuh rasanya nggak enak, aku ngerti banget. Tapi terkadang kita juga harus melewati masa itu untuk lebih kuat, untuk lebih belajar kalau hidup itu memang nggak mudah. Tapi pasti deh akan ada cahaya matahari di luar sana yang akan kamu temukan gitu. So you have to go through this. Terus juga tetap jadi orang yang mau belajar, terus improve. Karena kekurangan itu jangan cuma didiemin, tapi harus diperbaiki biar kekurangannya berkurang gitu. Jadi happy, memperbaiki yang ada, lalu menambahkan yang kamu punya sebagai kelebihan kamu gitu. Jadi semangat terus. Gila, dalam banget, dari hati banget ya. Thank you so much Aura. Thank you, Ci. I wish you nothing but the best. Thank Semoga you. semua cita-cita tercapai. Cita-citanya apa sih abis ini? Aku pengen lebih di dunia acting juga sekarang. Tapi sebelum kamu diundang Besti itu tuh Neng, emang pengen main film atau gimana tuh? Jadi awalnya aku sering casting, cuma memang belum rezeki ya. Sampai akhirnya aku tuh dapet tawaran itu kayak ya udah datang dulu gitu kan. Tapi yang udah noting tulus gitu loh, karena kemarin-kemarin udah casting tapi kok kayaknya nggak dapet ya gitu. Nah setelah aku ikut casting ini dikabarin aku casting hari ini, besoknya dikabarin tuh kayak bener nggak sih gitu kan, aduh gue kayaknya nggak percaya deh gitu. Sampai even mau reading pun aku kayak aduh kayaknya gue di cancel deh besok deh, saking nggak pedenya gitu. Tapi ya alhamdulillah rezeki anak soleh, ya kan? Bener ya udah timingnya pas gitu. Betul. Tuhan tahu yang terbaik lah untuk umatnya. Coba dong kasih tahu para penonton dan pageant lover untuk mendukung Miss Grand Indonesia kita. Nah untuk Andina pastikan Miss Grand International tuh punya vote. Nah yuk kita kencengin vote-nya, gas terus biar kita bisa terus on top ya guys. Because your support means a lot. See you at the Grand Final tanggal 25 Oktober. Kayak tuh guys, langsung choose. Thank you so much semuanya. Don't forget to subscribe, like, and comment, and share this video. God bless. Mwah.